salam jumpa pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama kami Radio Wamena dalam paket obrolan budaya di kali ini. Berbicara tentang tradisi dan juga nilai-nilai budaya dari tanah Papua, utamanya atau lebih khususnya di wilayah Papua Pegunungan. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik yang mungkin kita sudah mengetahui banyak dari media atau mungkin kita sudah merasakannya sendiri di wilayah-wilayah Papua Pegunungan, yaitu bakar batu. Namun bakar batu ini kita akan bahas dengan salah satu narasumber yang sudah saya hadirkan di hari ini, dan kurang lebih kebersamaan kita 40 menit ke depan. Saya Aldianus Sulebang yang akan menemani Anda dalam paket obrolan budaya. Nah, kali ini saya sudah kedatangan Miki Wuka. Kakak Miki Muka. Kalau ada yang kenal, ini adalah pemeran dari Miki's Hope ya? Ya, Miki's Hope dari film dokumenter ya? Ya, film dokumenter. Iya. Bagaimana kabarnya nih Kakak Miki? Puji Tuhan, alhamdulillah kabar baik. Iya. Kegiatannya sekarang apa aja ini? Baik, kegiatan kali ini saya dengan tim dari Jayapura turun ke kota dingin, Ya. kota sejuk di Lembah Baliem Hubula ini untuk melakukan penelitian terkait dengan buku yang akan kami menulis tentang 12 jenis bakar batu atau Kirowa Isago. Ya. Kirowa Isago menurut bahasa daerah suku Hubula, khususnya logat atau dialek dari distrik Pelebaga, Kampung Bukahilapo. Iya, dan seperti yang pemirsa di juga penonton ketahui bahwa Miki Uka ini adalah anak asli dari Ya. Hubula. Ya, dari Hubula. Anak asli Hubula. Beliau ini juga menempuh pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Tanah Papua. ISBI Tanah Papua. Nah, kalau sempat lihat viral kemarin ini nih Miki yang wisudanya pakai koteka. Wisudanya pakai koteka langsung ini. Jarang-jarang sekali terlihat ya di anak-anak Papua langsung wisuda pakai koteka. Nah, ini adalah Miki yang mungkin sempat viral kemarin, wisudanya menggunakan koteka. Tapi kali ini kita akan membahas terkait dengan bakar batu. Nah, Miki, saya ingin tahu mungkin sebelum kita masuk dalam budaya, Ya. mungkin di Hubula, Miki masa kecilnya di Kecilnya di Hubula memang. di Hubula, Ya. ya. Di Setelah 2010 baru 11 baru pindah ke kota Jayapura untuk menempuh pendidikan di sana. Ya, 2000 tingkat menengah atas. tingkat menengah atas. Jadi SMP dari kecil lahir besar hingga SMP itu di sini, di tingkat pendidikan SMP di sini, lalu SMA-nya di Jayapura. SD SMP-nya di mana? Di sekolah? SMP-nya di kampung, SD di Heatnom di distrik Pelebaga, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 4 El Adaimah di Wamena. Ini pasti semuanya guru-gurunya udah dulu nih Ya. bangga nih. Lihat Wiki sekarang saat ini ada di sini. Nah, Miki, mungkin bisa ceritakan sedikit kenapa lebih memilih masuk di dunia pendidikan yang berkaitan dengan seni budaya begitu. Kan banyak kita generasi mungkin dari anak-anak asisi mungkin pengennya jadi yang juga dilakukan di orang-orang lain di luar Papua. Saya tertarik karena saya melihat bahwa sekolah di bidang budaya atau seni dan budaya itu merupakan identitas atau jati diri kita sebagai orang Hubula, dan wawasan kalimat ini dulu saya sulit diucapkan karena belum paham wawasan seni dan budaya itu sampai mana gitu. Tapi ketika saya terus tekun dan tadi pengakuan dari orang tua di kampung bahwa Miki itu dari kecil sudah melakukan kerajinan tangan, juga buat patung, bikin simulasi bangun rumah, kemudian simulasi bakar batu. Itu dari kecil tuh sudah terbiasa lakukan, dan akhirnya terbentuklah semangat atau spirit untuk tetap melestarikan budaya itu. Dan mulai dari kecil itu sudah istilahnya di sekolah minggu kami kalau khususnya untuk yang menganut agama Nasrani itu, khususnya yang Katolik itu di sekolah minggu pun tuh diajarin tentang nilai-nilai tradisi atau budaya yang baik perlu
lestarikan. Ya. Gitu. Jadi dari kecil tuh memang saya sudah punya niat untuk terus melakukan kerajinan tangan. Artinya budaya itu sudah melekat gitu. Itu pengakuan dari masyarakat, orang tua dan kerabat di kampung sendiri. Itu memang tadi sudah ada pengakuan. Jadi mulai terpancing atau motivasi dasar sekali yang yang ada pada diri saya itu dari sejak kecil memang. Dari SMP itu sudah nilai mulok ya, dulu itu kan di sekolah Ya, kan mulok, ada mulok. mulok ya, motor lokal itu dilihat dari rapor saya itu nilai saya tinggi gitu, karena dari sisi bahasa daerah, terus respon terhadap efek-efek dari yang aktivitas budaya yang kami lakukan di tingkat SMP saat itu menurut guru-guru itu malah baik gitu. Jadi nilai pun juga itu mempengaruhi tinggi juga. Jadi dari situlah saya bisa memilih nanti ke depan saya akan kemana gitu. Oke. Ya. Miki, saya tertarik dengan pas wisuda menggunakan koteka. Kenapa? Maksudnya lebih terinspirasi lebih memilih koteka daripada mungkin memakai jas yang mungkin sekarang ya kita lihat generasi muda pada saat wisuda mungkin menggunakan jas dan lain sebagainya. Betul. Itu karena apa, Miki? Karena kembali seperti kata Miki tadi, itu di puncaknya ya, di saat wisuda yang saya menggunakan koteka itu puncaknya gitu menurut saya. Tapi di SMA itu memang saya pengen sekali yang kelulusan itu mau dengan hasil itu pengen sekali mau koteka, tapi tidak sempat. Tapi hari-hari besar misalnya hari Kartini, Ya. hari-hari besar itu nasional itu saya sering pakai koteka dan itu sudah terbiasa dari dulu. Kemudian kenapa di saat wisuda itu yang terakhirnya, tapi sebelumnya ya, yudisium itu pakai koteka juga. Oh, pakai koteka juga? Orang yudisium itu saya buat kostum itu beda lagi, itu beli pakaian hitam putih utuh, terus belah tengah. Jadi sebelahnya ini lepas. Ya. Jadi koteka naik barang kosong, terus mahkota. Kemudian sebelah ini baju putih, celana hitam, hanya sebelah doang. Iya. Jadi situ saya mau menyampaikan pesannya bahwa kita anak muda sekarang ini ada di dua dunia yang sangat kemajuan sangat Ya. besar. Ada modern atau teknologi dengan budaya. Jadi itu saya tonjolkan pada kostum saya sendiri. Dan itu para penguji saat itu pas mau maju itu yudisium, mereka tanya, Miki, kenapa, mana kesimpulan materimu gitu. Ya. Jadi di materi itu saya tulis kesimpulan saja di slide kan. Isinya next ini tidak ada isinya. Ini gimana isinya? Isi dari yang kesimpulan ini ya. Isinya itu ada pada kostum saya yang hari ini saya kenakan gitu. Karena saat ini memang tantangannya besar. Ada dunia modern memperkembang sangat besar sekali teknologi. Jadi anak muda sekarang tidak boleh tinggalkan modern juga. Harus bicara budaya terus juga tidak harus. Ya. Harus dua-duanya ini harus jalan. Karena budaya kalau kita lupakan, baru kita hanya kuasai teknologi saja, nanti identitas kita sebagai khusus sebagai orang Hubula atau orang asli Papua, khususnya dari suku Hubula ini nanti akan tidak ada, hilang. Jadi harus dua-dua, budaya dan teknologi harus kita sama-sama jalani. Artinya kita manfaatkan teknologi yang ada ini untuk mengarsipkan ikon-ikon atau pesan-pesan baik dari nilai-nilai budaya itu sendiri. Jadi itu setelah yudisium lalu terakhir di wisuda. Itu pun saya sudah nekat dan saya sudah izin di panitia wisuda di ISBI. Bolehkah tidak saya mau kenakan koteka untuk saatnya, cuman mahkota atau toga saja yang saya akan kenakan, di bawahnya semua sesuai budaya. Kalau awalnya mereka mentoga apa itu gimana konsepnya nih? Ini kampusnya sudah ada aturan, sudah ada aturannya sih, tapi loh kamu selama ini kan akademisi turun di kampung-kampung di ruang budaya tidak larang. Selama ini kan kita tinggal masuk-masuk saja penelitian ke apa kan aman. Sekarang budaya mau datang di ruang akademisi, masa tidak kasih dia ruang itu. Nah kan saya kasih ilustrasi itu, akhirnya rektor bahkan panitia itu mengizinkan saya untuk menggunakan koteka. Jadi kemarin sempat viral itu. Ini yang perlu juga anak muda ketahui bahwa sebagai kita sebagai anak muda itu harus juga terus melestarikan budaya-budaya kita gitu ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan perkembangan zaman dan dunia teknologi sehingga budaya-budaya yang kita miliki itu kita tinggalkan. Gitu. Harus jalan searah kata Miki tadi gitu ya.
Oke, Miki. Kita akan membahas terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Miki saat ini. Penelitian ini dari mana? Baik, penelitian ini kembali setelah motivasinya dari di wisuda tadi. Selesai wisuda dengan gelar SSN, ini apa yang boleh saya lakukan ya? Harus ada tindakan nyata. Tidak harus begitu selesai dengan gelar SSN, terus bang harus menggunakan wisuda, pakai koteka, apa wisuda menggunakan koteka. Tapi itu harus ada kerjaan nyata, karena olokan atau makian itu sangat banyak. Jadi 50-50 lah. 50 ini mereka terima pada kostum saya yang hari itu saya kenakan koteka lalu sudah. Tapi 50% ini juga mereka menolak. Ini pakaian ada dari mana ini? Gitu. Masa ini ada yang bilang pelecehan dan lain sebagainya. Itu sempat juga saya baca di media betul. sosial bahwa ini ada Banyak yang ini, tapi saya optimis pada saya punya pernyataan sendiri bahwa barang yang sebenarnya ada di depan mata yang harus kita bicara, yang harus kita pegang dan lestarikan, tapi kita tidak bicara, cuma bicara doang gitu. Nah, makanya saya bilang tidak, kita harus perlu tindakan di khususnya di budaya kita orang Papua. Bicara keseluruhan itu kita lihat bicara saya itu nomor satu, tapi mau praktek tindakan tidak akan berani. Dan saya percaya pada diri saya sendiri yang saya lakukan adalah merupakan tindakan awal supaya untuk iya ya ternyata bisa gitu. Nah akhirnya saya buatlah proposal supaya untuk mendukung makian itu supaya untuk menghilangkan stigma-stigma yang buruk ya. Jadi saya buat proposal untuk daftar ke Dana Indonesia. Nah itu kan begitu mereka buka lowongan saya daftar, bikin proposal saya daftar dan akhirnya lulus. Jadi yang awalnya saya daftar tuh 150 juta untuk bikin kajian tentang objek kemajuan kebudayaan. Jadi saya angkat itu tentang judulnya tentang Kiro Waisago atau bakar batu. Coba saya menanggung bakar batu. Ya. Ini kan biasanya orang yang kenalnya kata barapen. Barapen ya. Jadi itu kalau barapen bahasa. Kalau barapen tuh itu bahasa saudara-saudara kami yang dari Biak. Oh dari Biak. Ya, itu bahasa yang berasal dari sana karena mereka ada budaya juga memasak menggunakan batu gitu. Tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau kita di ilmu Bali bakar batu atau Kiro Wasago ini kan menggunakan kolam, baru alang-alang panjang, kemudian batu panas, rumput, minum makanan masuk, batu, terakhir tutup. Nah, saudara-saudara kami di Biak itu mereka panasin batu, terus di tempat pemanasan batu juga, lalu mereka taruh daun pisang atau daun, kemudian taruh menu makanannya di situ, lalu tutup lagi dengan batu-batu lainnya. Nama lainnya untuk kita di wilayah Papua Pegunungan ini nama aslinya itu apa tadi? Kalau bakar batu ya bahasa daerah itu nih bakar batu atau Kiro Waisako. Ada juga yang logat saudara-saudara kami itu di bagian misalnya dari arah Lanimatuan, Napua, terus arah Welesi ke sini itu mereka sebutnya tuh Helep Waisago gitu. Helep itu artinya batu. Nah, Isago itu berarti masak. Nah, di logat saya khususnya untuk distrik Pelebaga, kampung Kahilapuk, nah ini kami sebutannya adalah Kiro Waisago. Kir itu batu, obat itu melalui atau pada gitu. Kemudian Isago itu artinya masak. Jadi memasak melalui atau menggunakan batu panas. Nah, yang menarik sekali nih, Miki terkait dengan bakar batu. Bakar batu ini adalah salah satu tradisi yang memang hingga saat ini masih terus berjalan. Namun yang kita ketahui bahwa bakar batu ini biasanya dilaksanakan pada saat acara-acara syukuran. Tadi kami kaget berbincang-bincang dengan Miki itu ada beberapa tipe dari jenis-jenis bakar batu ini. Nah, itu yang mungkin kita ingin ketahui di saat ini. Siap. Jadi memang ada warga kami, orang asli juga, itu kami belum ketahui ternyata itu ada 12 jenis. 12 jenis? Iya, bahkan bisa lebih. Nah, saya membedakan itu menurut menu makanan dan durasinya, waktu pelaksanaannya proses Kiro Waisago ini. Nah, yang pertama sekali itu yang saya sebut di situ itu adalah isaho.
isaho ini artinya simulasi ya, kayak semacam simulasi Iya. gitu. Itu di waktu anak-anak itu kami sering lakukan itu di kali-kali atau di tempat mana yang bagus atau di bekas-bekas kebun yang orang sudah tidak lagi beraktivitas di situ, tapi masih ada ubi-ubi sisa. Jadi kami gali di situ, lalu kami lakukan bakar batu di situ. Itu di zaman saya itu masih ada. Jadi tahun-tahun 2003, 3 ke bawah itu masih ada aktivitas itu. Tapi setelah 2000-an ke atasnya sudah tidak ada lagi. Itu. Jadi itu salah satu jenis yang dari anak-anak lakukan. Iya. Dia lakukan tuh, dia lihatnya dari mana, belajarnya dari mana. Tapi ketika dia orang-orang tua dia lakukan. Jadi dia pengen mau coba kan, pengen coba. Jadi ketika ada orang-orang tua pergi acara kemana, pergi jauh, menjauh dulu. Karena kalau ada orang tua baru kami lakukan isaho-saho, itu nanti kami akan diusir. Kami akan diusir jauh sekali. Jadi kami harus lakukan isaho-saho itu di mana jauh dari orang tua. Jadi itu kadang kami lakukan lomba juga. Jadi ada beberapa anak-anak yang kumpul dari kampung itu, kami langsung buat kesepakatan. Oke, siapa punya kelompok yang akan masak hasilnya matang. Siapa punya akan yang minta anggap saja itu kalah ya, gitu. Jadi kan kami buat lomba memasak, artinya lomba chef, lomba memasak lah gitu. Dan dari situ yang akan minta itu adalah kadang dia lupa taruh daunnya, lupa siram air, akhirnya menyebabkan hasil masakannya mentah. Walaupun batunya panas sekali, tapi pasti akan mentah. Karena yang membuat dia masak, seluruh menu makanan apapun yang masuk di situ masak adalah uapnya. Yang uap yang dihasilkan dari batu panas itu. Dan uap itu dihasilkan batu panas ketika ada daun, baru daun itu kalau basah. Gitu. Nah, saya penasaran tuh, mungkin apakah batu-batunya ini ada jenis sendiri atau seperti apa itu? Dari proses bakar batu ini seperti apa? Iya, betul. Dari 12 jenis tadi, misalnya jenis pertama tadi itu yang isaho-isaho, kemudian ada yang kirsirup. Kirsirup itu menu yang cepat ya. Durasinya cepat sekali. Jadi setelah masak, bungkus dia, itu kita bisa angkat juga langsung. Dengan batu-batu baru pindah ke tempat lain, baru kita buka makan. Atau itu dalam, misalnya kalau hujan, itu kita bikin di dalam dapur juga bisa. Terus di kali juga bisa, di mana saja bisa. Itu namanya kirsirup. Itu karena durasinya singkat ya. Kenapa kirsirup? Karena durasinya yang singkat. Kemudian ada juga yang wenjokobiluk. Wenjokobiluk itu sama dengan hanya jumlah anggotanya untuk keluarga saja, untuk khusus saja, khusus untuk anggota keluarga, jadi tidak besar. Akhirnya dia bisa lakukan di dalam rumah, dapur panjang itu. Kemudian bisa juga untuk undang orang kerja, misalnya cangkul, babat, bikin pagar rumah, itu harus bakar batu itu. Yang kayak macam Joko Biluk atau Jawu Yoko Biluk. Jawu artinya kan kerja, Yoko itu artinya kan undang orang kerja, lalu bisa lakukan bakar batu itu. Jadi menu makanannya hanya ubi sama sayur saja gitu. Kemudian ada juga yang misalnya hejugu. Hejugu itu berarti pernikahan, bakar batu untuk pernikahan. Ada. Nah, kemudian ada juga yang jenis lainnya itu yaitu abwaya. Abwaya berarti kan pesta sunat gitu. Ketika anak-anak khusus laki-laki kalau usia di atas 12 tahun harus disunat lagi gitu. Itu juga bakar batu juga. Menunya adalah ubi, sayur, dan bedua. Kemudian ada juga yang wameweako. Wameweako berarti kan di dalam itu bakar batu yang lebih besar. Lagi. Di dalamnya itu ada beberapa bagian lagi. Wameweako berarti kan semua satu kampung besar itu harus lakukan bakar batu. Dari honai kecil ini, honai di sana, honai di situ, harus semua lakukan serentak. Khusus untuk bakar batu laki-laki, untuk perempuan. Oh, itu ada juga? Iya, ada juga. Itu yang di dalam EWAK di situ. Itu ada satu komando saya, lalu berapa rumah tuh semua melakukan bakar batu. Kemudian ada juga yang bakar batu yaitu jeker hari ini. Berarti kelahiran si bayi kita kalau sudah lahir, maka bakar batu lagi. Ketiga tali pusat amun palanen, berarti tali pusat putus, itu juga harus lakukan bakar batu juga. Itu yang membedakan itu adalah menunya sama waktu. Kemudian ada bakar batu warekma. Warekma punya saja atau kedukaan. Ketika ada orang meninggal, itu saya ada 3 jenis bakar batu di dalam situ. Yaitu bakar batu wam malukenen dengan bakar batu wam wakun atau wam iloko.
Jadi uang bakun itu hanya di bawah Maluku ini hanya 1 ekor saja, baru tidak besar, kecil. Karena hanya untuk ketika orang hari pertama meninggal dong bunuh itu, supaya iya. hewan-hewan yang tidak baik atau hal-hal yang tidak baik itu jangan datang ganggu jenazah ini, karena jenazahnya akan bermalam. Itu uamnya kecil. Iya, kecil. Terus yang akan makan juga orang-orang yang di satu rumah itu, sama sekitar itu saja. Keluarga lagi. Iya. Nanti hari besoknya, duka di hari kedua itu baru bakar batu yang namanya uang bakun. Itu kalau babi banyak gabung dengan uang iloko, itu kasih makan om-omnya, si yang meninggal om-omnya, terus apa ini semua. Jadi itu satu jenis yang menunya tidak boleh ada ubi. Dan Di hari kedua itu. Iya. Dengan hari pertama itu hanya ubi apa babi sama sayur saja, daging babi sama sayur saja. Itu tidak boleh masak ini apa menu-menu lain tidak boleh. Kayak umbi-umbian begitu kasih Iya. masuk macam jagung Iya, tidak boleh. tidak boleh. Jadi hari kedua itu setelah dong bikin acara itu kasih pulang jenazah dengan cara membakar. Lalu hari besoknya itulah bikin hai, namanya hai, bakar batu hai. Hai berarti salah satu jenis bakar batu yang menunya hanya ubi doang, ubi tok. Tadinya kan ada hanya babi tok, tapi sekarang ini ubi tok, tidak boleh ada daging. Nah itu kalau bakar batu ya jenis bakar batu yang di saat duka ya. Ya. Itu. Jadi kemudian ada bakar batu ya. Jenis bakar batu yang selanjutnya itu dan tidak boleh orang banyak masuk. Yaitu pilamun yang itu khusus sekali. Itu yang usamika sekali, yang sangat sakral. Tidak semua orang, hanya untuk klan-klan itu saja. Kemudian ada juga yang terakhir tuh bakar batu massal misalnya, atau syukuran. Ya, Jadi ini panen kebun kah, yang selama ini orang ketahuinya jenis yang ini. peresmian kah? Iya, peresmian gereja, apa ini syukuran wisuda. Ya. Ini apa istilahnya lepas perpisahan sekolah ya kan. Nah, itu baru orang sering lakukan. Terus siapa saja boleh datang, menu apa saja semua masuk. Dan volume orang juga pasti banyak. Itu yang artinya bakar batu yang paling umum ya, Ya. sering dilakukan. Kemudian ada satu bakar batu yang orang khususnya kita orang Wamen harus tahu, yaitu bakar batu tanpa menu makanan. Bakar batu tanpa, Menu makanan, tanpa ada menu makanan, cuman rumput tok. tapi prosesnya sama. Prosesnya sama. Dan menggunakan batu, medianya menggunakan batu juga. Jadi itu namanya sini atau lukai isago. Itu bakar batu dilakukan ketika ada masalah, atau ada keluarga yang sakit-sakit, atau ada orang-orang tertentu meninggal tiba-tiba. Keluarga yang lain masih bingung ini. Kalau ini kenapa bisa begini, masalah ini, musibah ini gitu. Jadi mau cari tahu, lakukan bakar batu ini dengan cara-cara tertentu supaya arahnya ini masakan ini arah mentanya kemana. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang tidak akan matang, entah itu timur, selatan, barat, utara. Misalnya bagian barat yang mengkal atau mentah, berarti orang yang masak itu dia akan pikir, oh cari tahu, telusuri masalahnya datang dari arah mana dan siapa sumber masalahnya. Dia cari tahu sampai dapat. Misalnya kalau ada utang di sana, ada pembunuhan di sana yang terdahulu, tapi belum sempat ini, akhirnya kena karmanya itu dapat di generasi yang sekian. Nah, itu keluarga yang masih hidup atau masih ada yang sehat ini dia akan lakukan permohonan maaf atau minta maaf dan pembayaran dan segala macam, akhirnya masalah itu teratasi. Jadi itu pencari tanda. Itu itu sakral juga ya. Itu masih dilakukan saat ini. Saat ini masih dilakukan, kalau di kampung-kampung masih dilakukan. Ya. Nah ini dari 12 jenis bakar batu ini yang menjadi penelitian. Ya, Wiki ini harus perlu diarsipkan. Jadi saya pengen sekali itu 12 jenis ini harus perlu arsipkan supaya generasi berikut, bahkan sekarang kan ada beberapa jenis bakar batu yang jarang dilakukan, seperti sahur-sahur tadi, karena pengaruh teknologi kan. Sekarang anak-anak sekarang tuh lebih suka bermain nonton di handphone atau di media-media lain daripada mereka lakukan aktivitas ini. Padahal situ transfer ilmu untuk Kirowa Isaho ini mulai dari itu Kirowa Isaho itu yang simulasi tadi. Kemudian ada beberapa hal lagi yang harus perlu tetap ini sih, artinya kita istilahnya terima anak-anak muda, orang tua juga kan budaya lisan, jadi mau tahu tuh dari betul. Jadi harus perlu tetap kita
lestarikan itu yang memang jadi bahan tertarik untuk meneliti bagian itu. Kenapa harus meneliti? Jadi sekarang ini Miki bekerja keras untuk menjadikan budaya ini agar menjadi pengetahuan bagi generasi selanjutnya, menjadikan arsip menjadi budaya tulis yang memang diarsipkan supaya menjadi pengetahuan. Betul. Karena memang kalau secara lisan kita sampaikan pasti akan sampainya ke orang lain mungkin akan akan ada perbedaan makna lagi begitu. Iya, betul. Karena bakar batu ini kalau umumnya itu tidak hanya di suku Hubula saja yang memiliki. Betul. Misalnya saudara-saudara kalau di kita wilayah tanah Papua saya itu di Biak juga ada, kalau di Merauke juga ternyata ada, walaupun daerah yang saudara-saudara kita di Merauke itu daerah yang tidak ada batu, tapi mereka menggunakan batu tanah liat yang itu keras sekali itu. Yang mereka kalau saya itu mereka sebutan adalah sagu sep gitu. Kalau di Biak kan misalnya kan barapen, kalau di Merauke itu sagu sep, dan beberapa daerah lainnya. Kalau di negara-negara lain tetangga misalnya di Fiji itu juga mereka lakukan bakar batu, tapi dengan cara yang sedikit berbeda, dengan sebutan-sebutan istilah yang mungkin sedikit berbeda. Sampai di UNESCO juga ada. Jadi beberapa negara yang memang macam di PN itu kan ada. Jadi saya niat mau itu sampai bakar batu ini harus benar-benar masuk terdaftar ke UNESCO gitu. No kan bisa kok bakar batu, kenapa tidak bisa gitu. Jadi itu motivasi utama sehingga saya harus teliti. Dan kami sempat mengusulkan bakar batu ini atau Kiro Waisago ini ke UNESCO, tapi ada beberapa persyaratan atau pendukung yang kuat. Salah satunya adalah buku. Ternyata Kiro Waisago ini belum ada buku yang memang spesifik ke sana, apalagi yang menyangkut dengan 12 jenis tadi. Jadi itu yang niat saya untuk mendaftarkan ke UNESCO. Iya, mendaftarkan ke UNESCO. Kita kan sudah beberapa yang menjadi warisan UNESCO yang salah satunya Noken. Salah satunya Noken. Ya, Noken kan Titus Pique dan kawan-kawan lainnya kan sudah membantu, akhirnya 2012 itu sudah diakui dunia ya. Berarti nanti bakar batunya ini masuk di UNESCO berarti sebagai warisan tak benda dunia. Tak benda dunia ya, betul ya. Itu saya artinya butuh pengakuan, karena yang paling sering atau paling aktif lakukan Giro Waisago atau bakar batu adalah masyarakat kami, khususnya di wilayah Papua Pegunungan ini, lebih khusus lagi di Lembah Baliem, Jaya Wijaya gitu. Nah, mungkin sebelum saya masuk mungkin kayak ubi, daging lah, bisa daging, ubi dan lain sebagainya. Saya bisa Mairo itu kan punya punya peran penting. Kenapa memiliki peran penting sekali nih dalam tradisi-tradisi bakar batu ini sekali? Sangat. Kita mau gantikan dengan media atau menu makanan lain tidak bisa, karena itu bagian dari budaya atau tradisi. Dan bakar batu itu misalnya orang pernah kayak di saudara-saudara kita di Nabire itu pernah lakukan bakar batu atau menunya adalah ikan. Ya, pernah juga orang lakukan itu. Kalau kita di sini pernah juga yang bikin bakar batu menunya misalnya udang selingkuh lah gitu, kayak gitu. Itu pernah eksperimen yang orang lakukan, tapi hasilnya baik-baik, fine-fine saja gitu. Tapi khususnya kalau dari budaya yang diturunkan dari secara turun temurun dari moyang kami sampai saat ini itu harus menu makanan itu ubi, sayur dengan daging. Daging misalnya itu ritual-ritual adat, termasuk yang syukuran tadi itu harus. Tapi ada beberapa jenis Kiro Waisago lainnya yang tidak harus ada daging. Itu harus, tidak boleh ada daging. Dan ada juga tidak boleh ada ubi. Nah, itu harus. Dari 12 jenis tadi yang Miki sebut. Betul. Kayak macam hai, itu kan tidak boleh ada daging. Tapi setelah kematian, hari pertama dan kedua itu boleh ada daging. Tapi setelah itu tidak boleh ada daging, hanya ubi tok. Nah, gitu. Jadi menu-menu itu juga ada punya pengaruh besar. Pengatur, jadi setelah masak ada bagian-bagian tertentu yang khusus untuk moyang, khusus untuk orang-orang yang punya jabatan atau punya status yang jelas ada di hubungan atau tatanan adat. Jadi menunya tuh harus itu, tidak boleh digantikan dengan menu yang lain. Makanya sayur ubi atau hepirika atau hepiri itu harus sangat penting. Keladi itu tambahan, singkong itu tambahan. Miki, kaitan atau hubungan bakar batu ini mungkin dengan leluhur alam, dengan mungkin kehidupan sosial di masyarakat, apakah memang itu ada hubungannya? Sangat.
misalnya kenapa hubungan dan leluhur, kenapa kita lakukan sini atau lukai Ya. tadi pencari tanda, siapa yang kasih tanda? Ya secara kasat mata manusia pasti tidak akan bisa lihat lah, toh. Tapi secara rasa dan efek dampaknya ada yang kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Berarti hubungannya kan tetap kan. Jadi leluhur moyang si keluarga kami yang misalnya, aduh sepupu bapaknya kenapa meninggal nih, harusnya tidak. Baru kita mau cari tahu ini penyebabnya apa dia meninggal. Itu kita masak itu. Baru ada dampaknya muncul, ada tanda-tandanya muncul, berarti kan hidup dong, yaitu hubungan antara ini. Terus ada juga dalam bentuk kalau kita sakit-sakit tuh kita kasih tanda ini, belah telinga kedua anak babi, kasih belah dia telinga tuh, kasih tanda bahwa ini bapak punya, ini tete punya, ini nenek punya, nenek tolong datang kunjungi kami ya, supaya kami keluarga yang masih hidup masih tinggal ini supaya tidak ada yang kena musibah apa gitu. Jadi babi itu kalau proses pertumbuhannya sehat, cepat besar, baik, berarti komunikasi hubungan antara kan keluarga yang hidup dengan yang meninggal arwah ini baik sekali gitu. Tapi kalau babinya sakit-sakit tidak sehat, berarti ini arwah kami ini, leluhur kami ini sedang marah. Berarti kita harus dengan cara apa lagi kita lakukan supaya baik hubungan ini. Nah, sama hal yang di kehidupan sahabat tadi. Itu juga masalah hubungan antara yang kami dengan yang leluhur itu sangat kuat gitu. Makanya kita harus lakukan, mau lihat itu dari cara masaknya. Kalau mental semua, berarti itu ada masalah yang akan terjadi. Tiba-tiba keluarga sudah dapat tabrak, misalnya dapat musibah. Nah itu karena awalnya tuh nanti akan muncul ditandai itu bakar batu dulu. Nah, Miki, saya penasaran dengan proses bakar batu ini, peran-peran dari mungkin kita sebagai seorang pemuda, Ya. perannya kita apa, sebagai perempuan, Ya. perannya apa, laki-laki atau orang-orang tua perannya seperti apa itu dalam proses bakar batu itu? Baik. Ini yang sekarang ini saya khawatirnya, jangan sampai perannya perempuan diambil alih oleh laki-laki, jangan peran laki-laki diambil alih oleh perempuannya. Ini yang memang harus perlu saya tegaskan juga, bahwa perannya anak muda itu misalnya kumpul kayu bakar, cari kumpul batu, buat kolam, kemudian ambil kalau acara-acara syukuran besar itu termasuk daun juga. Ya. Nah kalau ibu-ibu ini harus panen ubi, ya atau keladika, kemudian potong sayur, potong rumput-rumput, nah, kemudian memasak. Tapi kalau angkat batu-batu besar itu tugasnya adalah pemuda. Nah kalau yang orang tua itu mereka kadang lihat saja dari jauh. Untuk kadang menilai anak-anak muda ini, masuk, anak itu boleh siapa puan lagi, dia semangat, dia kerja cepat, nah bagus. Nah itulah kalau orang tua kadang kalau mau saat bakar batu, sedang bakar batu mau hujan, itu kadang yang tua-tua ada tuh mereka remuk, nah, hujan tidak boleh. Jadi mereka ada komunikasi dengan alam, ke alam di sekitar atau moyang, akhirnya tidak hujan, tidak ada kena musibah lagi atau tidak ada kecelakaan lagi saat proses bakar batu. Misalnya kalau bakar batu itu misalnya masak, jadi tugasnya orang tua cuma mengamati dan yang akan mengatur potong babi itu dorang. Pemuda itu ambil bahan baku, misalnya kayu, cari GP-GP atau heliba, cari yokal atau tali panjang sekali untuk ikat, kemudian batu, alang-alang panjang. Nah itu tugasnya anak muda, laki-laki. Saya penasaran juga nih, Ya. biasanya kalau saya lihat di bakar batu itu ada yang khusus belah begitu. Ya, Apa itu belakang, memang betul. memang tidak? Kalau misalnya berdua ya. Ya misalkan Ah, B2 itu ada orang yang terkhusus atau memang itu ada aturannya begitu? Itu sebenarnya salah satu budaya juga. Jadi orang jamaah harus tahu. Iya. Dan itu kalau mau Tidak sembarang orang lakukan itu, ya. mau transfer ilmu itu, anak-anak muda ini harus dia ikut terus ikut. Tidak diajari, tapi dia ikut. Oh, dia akan tahu sendiri ya, kenapa harus belanya Dia belah, begini, ya. belanya begini. Nanti kalau dia asal belah, itu bagian-bagian tertentu yang akan persembahan untuk moyang punya, leluhur punya, itu akan tidak ada. Jadi belah itu harus sesuai itu namanya wam khusus atau wam hore. Makanya tidak sembarang orang tidak lakukan sembarang itu. orang. Itu sangat hati-hati sekali. Jadi kadang orang semua rame-rame masuk ini kan.
itu ini kan tahu belakang tidak gitu. Jadi karena itu sudah, karena memang orang-orang memang sudah terbiasa, Ya. baru bisa lakukan itu. Oke, saya penasaran nih Miki terkait dengan mungkin dalam proses bakar batu ini. Kita kan lihat batu, terus ada rumput-rumputnya misalkan, Ya. ada sayur-sayur ubi-ubian di dalamnya. Nah, dari prosesnya sendiri nih, untuk pemilihan batu sendiri, Ya, apakah memang ada jenis tertentu untuk batu bakar betul. batu ini? Tadi memang di awal kan ada sempat bilang ya, oh, ada berapa jenis batu? Iya. Banyak sekali dulu sebenarnya. Nah, banyak batu, karena saya bilang banyak, mungkin dikira berapa jenis begitu. Ya. Tapi paling tidak gitu kami ada sekitar 7 atau 8 jenis. Tapi saat ini itu jenis-jenis batu yang asli itu sudah tidak ada. Yang ada, yang tadi saya temukan dari kemarin lalu tuh saya temukan di kampung itu cuma 3 jenis saja. Jadi kir itu artinya batu ya. Ya. Jadi itu versi bahasa kami. Kir wital. Kir wital ini biasanya ada di daerah-daerah pasir, di gunung-gunung lereng-lereng gitu ya. Tapi itu kir wital. Kemudian ada juga yang kir wal. Kir wal ini ada di atau habo-habo. Itu ada di ini, di kali-kali gitu. Kemudian ada jenis batu, salah satu jenis batu juga yang ada dari gunung. Oh, jadi tidak sembarang batu ya? Iya, tidak sembarang batu. Jadi ini batu-batu yang berapa kali kasih panas tidak akan pecah. Gitu. Jadi jenis batu yang lainnya itu lupa. Bahkan saya tanya di orang tua di kampung, mereka lupa. Nah, saya apalagi? Saya kan baru sadar bahwa ini penting, jadi saya akan telusuri kembali kan. Saya tanya di orang tua, tapi kasihan orang tua mereka memang sudah lupa betul. Sama hal dengan jenis-jenis nama-nama ubi. Nama-nama ubi di Wamena itu khususnya untuk suku Hubula itu ratusan. Terus 2008 ke bawah itu sekitar 80-an. Nah, sekarang kesini cuma sisa 8. Oh iya. Sekitar 8 jenis. Itu ubi-ubi asli ya. Dalam ubi-ubi yang modern-modern itu banyak. Contoh hepiri ini, tapu sulet, Iya. helale, musan, misalnya hobua, tawole, tamue, yerori, kelupi, abukul, banyak sekali. Ada lagi yang lain. Tapi itu sudah ubi-ubi yang asli ini sudah hilang. Kalau helale ini masih ada, musan ini masih ada, hobua ini masih ada beberapa jenis lain itu masih ada. Nih, kalau proses bakar batunya itu lubang. Ya. Terus di dalamnya itu pasti kan orang pernah, ya, saya juga penasaran ini Ya. prosesnya itu seperti apa. Maksudnya di lubang dulu baru langsung taruh batu atau seperti apa? Tidak benar? Oke, saya akan jelaskan sedikit. 12 jenis bakar batu itu cara masaknya sama. Cara masaknya sama. Ya, jadi bikin kolam, Ya. kemudian kasih turun jele asep atau lang-lang panjang. Ya. Lang panjang turunin, kasih turun. Kemudian ada namanya oaneker. Oaneker itu artinya daun-daun tebal. Itu dia kasih turun dulu, daun-daun tebal, karena akan batu-batu besar duluan turun di kolam. Jadi setelah daun tebal itu kemudian daun-daun halus, rumput-rumput halus lah. Lalu mereka taruh batu, susun batu yang batu-batu besar duluan Ya. turun. Lalu mereka kasih masuk daun lagi, lukaka, baru mereka kasih masuk ini ubi, menu makanan ubi dulu. Habis itu kalau mau masak lagi dengan daging berarti taruh, tutup lagi dengan rumput, batu, kemudian taruh daun alang-alang atau rumput, lalu daun pisang, kemudian sayur-sayur masuk dan daging masuk, kemudian batu lagi sedikit-sedikit, lalu tutup dengan daun, batu, dan bungkus. Batunya dipanaskan dulu, Iya, baru angkat ke dipanaskan dulu. lubang begitu. Ya. Jadi durasi yang memang saya lakukan penelitian di Jayapura itu kami lakukan bakar batu di sana juga. Ya. Jadi durasi yang saya hitung itu proses batu panas itu Dari awal, begitu? Ya, dari awal ini. Ini dari 10 sampai 45 menit. Itu batu panas. Tergantung dari jenis kayunya. Kalau kayunya kering bagus itu lebih cepat. Dia 10 sampai 30 menit itu sudah batu bara. Baru kita bisa masak. Dan proses memasak itu tergantung banyaknya menu makanan, banyaknya kolam. Tapi kalau proses waktu untuk menunggu masak matang itu ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat itu hanya masak sayur dengan daging saja, itu dia lebih cepat.
daripada masak dengan ubi. Jadi kalau masak lauk saja, misalnya ayam atau berdua saja, itu 10 sampai 30 menit kayak batu panas tadi itu sudah bisa buka. Terus kalau dengan ubi berarti 45 sampai 50 menit atau hampir sejam, 1 jam pas itu bisa buka. Itu yang artinya saya lakukan penelitian percobaan di Kota Jayapura. Nah mungkin Miki terkait dengan bakar batu ini, Ya. khusus kita di wilayah Ubula lah, Ya. gitu. Perbedaan yang Miki lihat mungkin bakar batu yang dulu dengan yang sekarang. Oh iya, saya lihat sangat berbeda sekali. Mulai dari itu yang saya tadi kemarin ya, dari kemarin sampai pagi itu saya sambil wawancara dan orang tua tanya-tanya itu saya sangat terharu. Ada satu jenis bakar batu yang sudah hilang. Dari 12 jenis ini? Iya, yaitu yang keseluruh tadi atau yang masak di dalam dapur itu. Yang khusus untuk Iya, keluarga yang keluarga. kecil. Itu sudah hilang. Karena sekarang medianya kan sudah ada ini apa ya, belanga ya, Dandang. kunci ya, dandang gitu. Jadi ini jenis bakar batu sudah hilang sekali. Padahal itu memiliki nilai makna sangat tinggi karena kita di mana dapur panjang itu loh. Itu kan jerami atau ini alang-alang kan. Terus panjang sekali. Untuk kasih panas itu harus membutuhkan panasan api yang asap yang butuh banyak. Ketika kita bikin bakar batu di situ asap kan tebal. Dan menyebar semua, dia akan tutup semua seluruh ruangan itu. Jadi ada nyamuk kah, ada rayap kah, apa semua akan mati. Ya. Jadi untuk memusnahkan membasmi ini nanti jangan sampai kayu-kayu bangunan itu kan dimakan rayap toh. Itu nanti karena asap dia akan mati keluar. Itu fungsi itu sudah tidak ada lagi. Oh, iya. Akhirnya bangunan sekarang itu gampang ini terus alang-alang itu gampang busuk, Ya. cepat busuk. Karena itu pengapian pengapian ini kurang. Nah, selama ini kan orang kadang jarang juga bakar ubi. Dulu boleh aktif. Apalagi dong bikin bakar batu dalam dapur ini manfaatnya sangat tinggi. Tapi itu sudah hilang. Sudah tidak ada lagi yang melakukan. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua itu yang isahu-sahu itu sampai sekarang sudah tidak ada anak-anak lagi lakukan. Dua jenis ini saya berani katakan sudah hilang. Itu yang praktek yang tadi. Iya, yang praktek kecil tadi. itu, Iya. Cuma tadi itu kami lakukan karena saya termasuk yang generasi yang terakhir yang lakukan itu. Oh, iya. Jadi saya sampaikan ke adik-adik dan akhirnya mereka bisa ikuti, bisa lakukan. Ditambah dengan mereka sering melihat bakar batu besar aslinya gitu. Oke, Miki, terkait dengan proses bakar batu ini kan banyak sekali yang apa yang menjadi fokus dari Miki di penelitian ini, dan kita berdoa bersama-sama agar warisan tak benda ini, bakar batu ini bisa terdaftarkan langsung di UNESCO. Apa yang menjadi fokus dari Miki? Yang jadi fokus utama adalah seperti kata saya di awal, ini bagian dari identitas dan ini istilahnya roh atau panggilan yang khusus saya terima, apalagi saya selesai pendidikan S1 kan sarjana seni. Jadi fokus utama saya adalah bakar batu ini perlu, karena ini salah satu proses memasak yang menggunakan media yang sangat. Nah, orang selama ini kan tahu bakar batu atau kiruan sagu, tapi biasa mungkin tidak ada makna, Ya. tidak ada fungsi, tidak ada nilainya. Wah, tapi dari hasil dari kiruan sagu ini sangat banyak memiliki makna dan fungsinya. Misalnya kekompakannya bisa dapat dari situ. Bakar batu panas besar itu 1-2 orang saya tidak bisa, itu membutuhkan banyak tenaga. Dari itu kekompakan, persatuan, tanpa ada bayaran ya, tapi mereka mau melakukan. Jadi itu nilai-nilai persatuan tuh, gotong royongnya, itu ada di situ. Dan saya menunjuk bakar batu ini harus ada, karena ciri khasnya kita orang Papua pegunungan, khususnya di Lembah Baliem, ini terlihat dari situ kebersamaannya, nilai-nilai sosial tingginya itu dari bakar batu itu bisa lihat semua. Dari mulai dari susun batu kota itu terlihat. Baku ikat kan, yang kota itu kan ada kayu besar, lintang, baru baku susun. Jadi baku sentuh, berarti itu simbol kekompakan, persatuannya, ikatannya. Gitu. Lalu ada batu-batu kecil, itu ada maknanya juga. Itu misalnya simbol raja, ada batu besar itu simbol pemimpin. Terus ada kayu ranting, ada yang kayu-kayu yang belahan-belahan antero.
itu juga ada lambang-lambang khusus yang memang simbol ya, Ya. simbol pemimpin, simbol raja, semua itu ada dalam bakar batu ini. Jadi fokus utama adalah nilai itu, nilai maknanya, supaya ini bakar batu ini tidak boleh hilang, harus terus ada. Karena kadang kita orang pemilik sendiri itu tanpa mengetahui makna dan fungsi dari bakar batu atau Kiri Waisago itu sendiri. Jadi saya mau memberikan kesadaran, fokus juga bahwa marilah kita masyarakat sadar gitu, sadar bahwa ini bagian dari ritual, bagian dari budaya, identitas. Jadi perlu kita lestarikan sama-sama, bahkan kita jadikan pengarsipan. Jadi fokus utama yang paling penting adalah mungkin bikin arsip ya, bikin arsip gitu. Jadi saya satu kali turun itu sebenarnya di anggaran dana Indonesia yang 140 juta, ini kan di tahap satu punya yang kami turun, jadi 50% dari anggaran itu total itu. Ya itu yang saya turun, tapi itu cuma penelitian wawancara doang. Tapi saya pikir bang, saya di ISBI orang DKV sering juga buat film dokumenter. Yo satu kali turun satu paket dong, harus buat filmnya lagi. Berarti nanti penelitian ini ada dokumenternya juga? Iya, ada dokumenter audio visualnya atau audio video, kemudian ada bukunya gitu. Jadi di sini karena budaya mencatat, membaca juga pulang, siapa tahu dari video film dokumenter ini bisa, mungkin orang-orang yang buta aksara itu kan bisa lihat. Bahkan ini merupakan jadi media untuk generasi berikut, bahkan bisa di sekolah pun bisa pakai gitu. Oke, itu yang harapannya. Banyak sekali yang tentunya akan kita bahas dengan Kiri Waisago. Iya, Kiri Waisago atau Barapen atau bakar batu di hari ini. Namun waktu kita yang terbatas, mungkin Miki terakhir kepada pemirsa dan juga pendengar apa yang perlu disampaikan kepada generasi-generasi kita muda kita saat ini, khususnya mungkin kita di Ula terkait bakar batunya atau pelestarian bakar batunya agar tetap terjaga, dan mudah-mudahan lewat Miki juga bakar batu ini juga dapat terdaftar di sebagai warisan UNESCO, sebagai warisan tak benda. Apa yang perlu disampaikan kepada generasi yang ada saat ini? Baik, saya mau sampaikan untuk generasi ya, itu tugas utamanya orang tua dari yang generasi kita, adik-adik kita yang ada sekarang. Orang tua itu jangan lepas anak begitu saja. Artinya maaf ya, itu nada agak sedikit tegas, tapi ini yang menjadi kegelisahan saya selama ini. Kenapa orang tua itu tidak diajarkan anaknya itu pendidikan tradisional dulu, misalnya nilai-nilai ini kan etika. Saya sangat malu ketika dari luar mendengar bahwa orang Wamena itu dengan bikin kacau. Sebenarnya tidak. Itu semua kembali anak itu dia karakter sifatnya baik dan tidak itu ditentukan oleh pendidikan dini ini di dalam rumah tangga, di dalam silimo rumah itu. Terus aktivitas budaya ini, misalnya bakar batu, cara bikin pagar, cara bikin kerajinan gelang tangan, mahkota, dasi atau walimo, anak panah, itu identitas. Ajarkan anak itu. Nah anak itu pun kalau orang tua paksa dia tidak akan bikin. Orang tua cobalah sadar diri, tahu itu bagian dari identitas. Coba kita lakukan supaya anak kita itu ikut. Itu yang saya mau sampaikan untuk khususnya untuk adik-adik di sekolah, dan tidak hanya tugas orang tua juga, tidak juga hanya anak-anak saja yang lakukan memiliki kesadaran ini, tapi banyak unsur, misalnya pemerintah atau instansi-instansi terkait lainnya. Ini penting. Kemarin tuh saya bawa surat ya untuk mau kasih masuk surat izin di instansi-instansi terkait, tapi kendala dengan hari libur, terus ada sempat lakukan komunikasi, tapi saya merasa tidak direspon baik. Nah ini mungkin ke depan mungkin melalui komunikasi ini ya, semoga kita sadar sama-sama ya, rasa memiliki ya. Saya rasa mungkin saya selesai di bidang yang terkait atau bidang seni budaya sehingga saya merasa memilikinya tinggi sekali, tapi ada yang lain cobalah, misalnya dinas-dinas terkait, misalnya lema apa tuh coba, misalnya dinas pariwisata, kebudayaan, terus pemerintah daerah harus support. Apalagi buku ini kita akan daftarkan ke UNESCO. Jadi kami butuh dukungan sekali dari masyarakat sebagai pelaku utama dari Kiri Waisago ini, kemudian pemerintah sebagai wilayahnya, masyarakatnya yang sering melakukan aktivitas budaya ini harusnya support, dukungan.
Dan mungkin dalam beberapa hari ke depannya saya akan untuk mencoba untuk ketemu pemerintah daerah supaya mereka buat sambutan, memberikan kata sambutan lah misalnya, entah itu pemerintah provinsi, tingkat provinsi ataupun daerah, entah itu di DPRD kah, bupati atau apa, itu harus perlu ada kata sambutan di awalnya buku ini supaya lebih lengkap, lebih sah, lebih resmi gitu. Jadi untuk menyangkut pelestarian ini tidak harus saya, tidak harus teman-teman yang komunitas budaya atau sanggar-sanggar, tapi semua, karena ini identitas kita bersama, budaya kita bersama, jati diri kita sebagai orang Bubula itu melalui bakar batu ini sangat banyak. Jadi mari kita lestarikan, kita rasa memiliki dulu, baru kita lestarikan, baru pertahankan. Lestarikan berarti bagian yang hilang, mari kita lestarikan dia kembali, bangkitkan dia kembali, hidupkan dia kembali. Pertahankan artinya walaupun perkembangan teknologi, kemajuan canggih apapun datang, kita tetap pertahankan dia, lakukan dia gitu. Supaya identitas ini tetap ada, ikon budaya ini, aktivitas budaya ini tetap ada. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hormat, saya Miki Wuka. Sesen, hormat. Wah, Miki Wuka. Dan juga pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, sampai di sini obrolan budaya kita terkait dengan bakar batu atau istilah lainnya itu barapen, atau bahasa di Bulanya Kirowa Isago. Kirowa Isago Atau Helewa Isago. Ya, itu menjadi pembahasan kita bagaimana peran generasi muda dalam mengembangkan budaya-budaya yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, seperti Miki Wuka yang akan memperjuangkan agar warisan budaya bakar batu ini menjadi terdaftar di UNESCO sebagai warisan dunia. Terima kasih untuk Miki Wuka dan juga pendengar di mana saja Anda berada. Saya Lenus Lebang undur pamit dari obrolan budaya di hari ini. Terima kasih untuk bersama Anda dan sampai jumpa.